Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dan teman saya Rizky Aprilia. Kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan moneter. Pada materi ini ada 3 penjelasan yang akan kami jelaskan. Materi yang pertama mengenai kebijakan moneter, dan yang kedua modal, dan yang ketiga analisis empiris. Materi kebijakan moneter dan modal yang akan saya sampaikan sendiri, sedangkan materi analisis empiris akan disampaikan oleh Rizky Aprilia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam mengatur suatu pertumbuhan ekonomi. Di dalam kebijakan moneter ini merupakan suatu tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter ini dapat dilaksanakan melalui cara yang pertama, penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasar. Bank sentral atau badan negara mengatur dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan moneter ini. Kebijakan moneter ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansi, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansi adalah suatu kebijakan yang dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Bisa disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money politik. Di dalam kebijakan moneter ini ada tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yaitu yang pertama menstabilkan harga, yang kedua mengusahakan full employment, dan yang ketiga mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, mengadakan operasi pasar terbuka, yang kedua menetapkan atau mengubah diskon rate, yang ketiga menetapkan atau mengubah reverse requirement. Selain tujuan dan instrumen kebijakan moneter, di dalam kebijakan moneter ini ada tolak ukur stabilitas dalam kebijakan moneter. Tolak ukur ini sangat diperlukan dalam pemerintah karena setiap pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan dalam perekonomian. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan moneter. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar, yang kedua laju inflasi yang cukup rendah terkendali, yang ketiga suku bunga dan tingkat yang wajar, yang keempat nilai tukar rupiah yang realistis, dan yang kelima ekspansi atau harapan masyarakat terhadap moneter. Baiklah, memasuki materi yang kedua yaitu modal. Modal merupakan pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik modal berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, modal relatif lebih mudah pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan. Tentu saja perpindahan ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang tidak melarang keluar masuk arus modal. Sedangkan untuk negara peminjam luar negeri atau investasi dari luar negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal asing sangat diperlukan manakala negara belum bisa membuat barang sendiri, atau jika membuat barang sendiri itu biayanya cukup mahal. Meskipun barang modal itu harus diimpor, tidak berarti hanya bisa dibiayai dengan pinjaman luar negeri saja, tetapi juga dapat dibiayai dari dalam negeri. Yang disarankan untuk produksi ekspor dengan devisa yang diperoleh dapat dipakai untuk membiayai impor barang modal. Baiklah,
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Aprilia. Baiklah, kepada Rizky Aprilia saya persilahkan. Baiklah, saya Rizky Aprilia akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Siti Nurjana, yaitu analisis empiris dan isu kebijakan pemerintah. Secara singkat, arti empiris adalah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang telah terapati oleh indera, menekankan peranan pengalaman atau percobaan dalam memperoleh suatu pengetahuan. Tinjauan empiris kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar dalam mendorong neraca perdagangan, yaitu 1. Hubungan antara tingkat suku bunga dan kurs. Dalam 3 bulan semenjak Bank Indonesia mengumumkan perubahan stans kebijakan moneternya, kurs baru akan merespon secara positif perubahan tersebut. 2. Hubungan antara paritas suku bunga dan capital flow. Dapat diketahui bahwa empiris paritas suku bunga tidak signifikan mempengaruhi arus modal pada lak berapapun. Hal ini diperkuat oleh output uji kualitas Granger yang tidak menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi maupun satu arah. 3. Hubungan antara capital flow dan kurs. Persamaan nilai tukar yang diperoleh melalui estimasi model empiris PAR menunjukkan bahwa variabel capital flow tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kurs di seluruh lak yang digunakan. Uji kualitas Granger juga menunjukkan hasil yang sama. 4. Hubungan antara kurs dan ekspor neto. Hubungan kurs dan ekspor neto pada periode penelitian ini adalah signifikan dan relatif cepat. Deviasi kurs sebesar 1 standar akan menyebabkan ekspor neto merespon positif. Selama 3 bulan, shock atas nilai tukar akan menyebabkan ekspor neto berfluktuatif. Kemudian dampak tersebut mulai menghilang dan ekspor neto bergerak konvergen setelah periode ke-12. Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan bagaimana laju nilai tukar nominal tidak memiliki keterkaitan erat dengan neraca perdagangan, yaitu antara lain: 1. Dalam kasus di mana komoditas yang diekspor merupakan komoditas yang ada substitusi sempurna di pasar dunia, maka kebijakan nilai tukar tidak akan mampu memperbaiki neraca perdagangan. 2. Masih tingginya permintaan masyarakat atas komoditas impor juga dapat menjadi faktor yang menjelaskan minimnya pengaruh nilai tukar terhadap kinerja ekspor neto. 3. Lesunya perekonomian dunia pada periode penelitian menyebabkan turunnya permintaan komoditas ekspor di Indonesia. Hal ini menyebabkan merosotnya kinerja ekspor. Yang seharusnya terjadi adalah saat rupiah terdepresiasi, ekspor mestinya mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilalui nilai tukar belum tentu mampu memperbaiki neraca perdagangan atau ekspor neto. Neraca perdagangan akan meningkat saat nilai tukar terdepresiasi bila persyaratan kondisi Marshall-Lerner yang terpenuhi, yaitu apabila jumlah elastisitas ekspor dan elastisitas impor terhadap nilai tukar real lebih besar dari 1. Temuan penelitian ini yang sekaligus menekankan bahwa perubahan pada kinerja neraca perdagangan yang diproyeksikan melalui ekspor neto tidak hanya dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar real saja, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh struktur dan industri komoditas berbasis ekspor itu sendiri. Juga diyakini memegang pengaruh yang dominan terhadap daya saing ekspor. Sekian dari pemaparan makalah kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.